Ya pemirsa, kita awali Ajus pagi hari ini dari informasi seorang pencuri ponsel nyaris tewas diamuk warga di Sampang, Jawa Timur. Dalam beraksi, pelaku berpura-pura membeli sejumlah perabotan. Seorang pemuda digotong dan diarak keliling pasar dengan kondisi lemas usai dihajar warga setelah kedapatan mencuri ponsel di dalam kios Pasar Sri Magunan, Kota Sampang, Jawa Timur. Pelaku yang babak belur diserahkan sejumlah warga ke polisi guna proses hukum lebih lanjut. Dalam aksinya, modus pelaku pura-pura membeli alat perabotan dan meminta kepada pemilik kios untuk mengambilkan barang yang diminta. Saat sang pemilik kios lengah, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di atas meja kasir lalu kabur. Pemilik kios yang curiga dengan gerak-gerik pelaku dan melihat ponselnya hilang langsung mengejar sambil berteriak hingga mengundang perhatian warga. Si pemilik toko ini melayani penjual yang lain, ternyata HP-nya saat itu yang ada di dalam si pelaku tersangka ini tahu-tahu keluar. Nah, si pemilik curiga, HP-nya hilang, terus akhirnya dikejar. Nah, setelah dikejar, didapatkanlah mereka membawa bukti-bukti tersebut, akhirnya ditangkap dibantu oleh masyarakat sekitar pasar tersebut. Selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Sampang guna diperiksa lebih lanjut. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Tim Basarnas berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja yang tewas tertimpa reruntuhan penyangga tower di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses evakuasi jasad korban dari lantai 2 berlangsung dramatis karena menggunakan alat berat. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja yang tewas tertimpa reruntuhan tiang penyangga tower provider di Kafling Bumi Indah, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Evakuasi korban memakan waktu selama 3 hari berlangsung dramatis. Kondisi korban terjepit puing bangunan yang roboh, serta kondisi tower setinggi 25 meter yang sudah tidak seimbang, menyebabkan lamanya proses evakuasi. Hujan deras selama proses evakuasi juga menjadi kendala utama. Petugas harus memotong besi dan beton yang menimpa tubuh korban. Jasad korban diturunkan menggunakan alat berat krain. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi. Beton yang menimpa korban di hari kemarin, hari kedua, itu ternyata sudah lembut. Jadi kami bisa lakukan pengikisan tanpa harus mengganggu struktur bangunan. Dan pagi ini dengan cuaca yang mendung dan tidak hujan, kita segera lakukan karena tinggal sedikit lagi tadi malam itu tinggal menarik bodi dari kepalanya itu. Sebelumnya, tiang penyangga tower provider ambruk pada Senin pagi, menimpa 7 orang pekerja. Kasus ini ditangani Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi dengan memeriksa 7 orang saksi dari pihak kontraktor dan provider. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Korban terakhir tragedi laka laut Pantai Drini, Gunung Kidul berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah pun langsung diberangkatkan ke Mojokerto dan operasi pencarian resmi ditutup. Kasih jalan. Minggir. Korban terakhir tragedi kecelakaan laut Pantai Drini yang menenggelamkan 13 siswa SMP 7 Mojokerto, Jawa Timur bernama Rifki Yuda akhirnya ditemukan. Korban ditemukan pada kedalaman 10-15 meter di sekitar lokasi terakhir para korban terlihat. Selanjutnya korban langsung dibawa ke ruang pemulasaraan RSUD Sabtosari Gunung Kidul, Yogyakarta dan diberangkatkan ke rumah duka pada Rabu siang. Menurut petugas, korban berhasil dievakuasi sekitar 7.30 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan berhasil mengevakuasi dan membawa korban ke rumah sakit. Namun korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban terakhir, maka operasi pencarian laka laut Drini resmi ditutup. Penemuan dimulai dari pagi tadi pukul 5 diawali dengan penyisiran menggunakan perahu dengan radius 300 meter dari TKP. Sampai dengan pukul 7 dilaksanakan apel gabungan seluruh tim rescue yang ada. Kemudian pembagian tugas, ada yang menyisir dari atas tebing, kemudian ada yang dilakukan penyelaman kemudian akhirnya ditemukan 7.30 ditemukan korban terakhir. Lokasinya tidak jauh dari penemuan yang kemarin.
Sebelumnya petugas SAR mendapatkan laporan adanya belasan siswa yang tenggelam pada Selasa pagi. Petugas berhasil mengevakuasi 9 orang dan dilarikan ke RSUD Sabtosari, sedangkan 4 orang lainnya dinyatakan hilang. Ketiga korban hilang, yakni Malvin, Vian, dan Baihaki ditemukan pada radius 100 meter dari lokasi terakhir korban terlihat. Sementara itu korban atas nama Rifki baru berhasil ditemukan pada Rabu pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di sekitar lokasi korban terlihat. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu muda di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dengan kondisi memprihatinkan. Ya, korban ditelantarkan suaminya lantaran menolak berhubungan badan. Tunggu ya, Po, sampai emaknya datang. Sampai Ngancam Cindy ya. Nasib malang dialami seorang ibu rumah tangga di Palembang. Dirinya meregang nyawa di rumah sakit dalam kondisi tubuh kurus kering. Korban yang masih berusia 25 tahun diduga ditelantarkan suaminya. Terkuaknya kasus ini setelah kakak korban melapor ke polisi terkait dugaan KDRT yang dialami adiknya. Kakak korban kemudian mendatangi rumah korban dan mendapati bahwa adiknya telah dibawa ke rumah sakit dalam kondisi memprihatinkan. Rame itu kan, katanya Bu langsunglah kamu ke rumah sakit. Cindy lah sudah masuk rumah sakit kan, lagi bawa rumah sakit. Ada pula yang ngomong tetangga nih, Bu kasihan katanya nyinguk Cindy itu kan, badannya itu bau, sudah bau itu cak tengkorak, cak mayat hidung. Jadi kami panik lah Pak, kami berlarilah ke rumah sakit. Pas ke rumah sakit Pak, jenguk kondisi sini ya Allah Pak, ibu bapak, aku juga nangis Pak jenguknya Pak. Tak butuh waktu lama polisi berhasil menangkap pelaku. Penetapan tersangka setelah ditemukan adanya unsur pidana di mana pelaku terbukti menelantarkan korban. Bahkan ketika korban sedang sakit. Sementara pelaku sakit hati karena korban menolak berhubungan badan. Akibat kelalaiannya menyebabkan matinya seseorang, demikian juga tindak pidana pelanggaran atas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk penelantaran yang tentunya akumulasi daripada perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Pelaku dijerat dengan pasal tentang KDRT dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, seorang petugas SPBU dikeroyok lantaran menegur seorang warga yang merokok di areal stasiun pengisian bahan bakar bijak di Surabaya, Jawa Timur. Korban menderita luka lebam akibat dianiaya pelaku yang mengajak 7 pelaku lainnya. Berawal menegur dengan baik kepada seorang pengendara mobil hitam yang hendak ke toilet SPBU dengan tetap merokok meski berada di areal SPBU. Rupanya pengendara tersebut tidak terima ditegur untuk segera mematikan rokok tersebut karena sangat berbahaya. Pasalnya, truk tangki Pertamina yang sedang bongkar muat untuk melakukan pengisian di tabung pom bensin. Setelah memukul petugas SPBU, orang tak dikenal tersebut kemudian mengajak teman-temannya sebanyak 7 orang untuk bersama-sama menganiaya korban hingga mengalami luka lebam dan robek di bagian mata kiri dan kanannya. Mungkin salah pahamnya karena dikiranya ngeroyok, jadi dia bilang ke saya, ke teman-teman juga, tunggu sini ya, nanti saya bawakan pasukan juga, saya bawakan teman-teman saya juga. Akhirnya jam 5 sore itu beliau yang datang jalan kaki dari arah kiri dari SPBU ini datang, habis itu langsung melakukan pengeroyokan tersebut. Berapa orang? Ada sekitar 7 orang. Yang datang ada sekitar 7 orang. Maksudnya dipukul bagian mana nih, Mas? Kalau ya dipukul nggak tahu ya, habis-habisan pokoknya kena wajah. Kena wajah itu ya, sampai lebam gitu ya? Iya, yang kena bekas-bekasnya cuma ini sama belakang sini. Peristiwa ini langsung dilaporkan ke Polsek Tegal Sari, Surabaya. Dengan peristiwa tersebut, petugas SPBU mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merokok di areal SPBU karena sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan kebakaran hebat.